Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yanusi Anggreni dari Puskesmas Cinere. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mengenai protokol kesehatan untuk siswa-siswi yang akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajarnya pada bulan Juli ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus teman-teman siswa-siswi lakukan, yaitu yang pertama, pada saat akan berangkat sekolah, jangan lupa teman-teman harus tetap sarapan di rumah. Karena apa? Karena jika teman-teman tidak sarapan, maka daya tahan tubuh teman-teman bisa menurun, sehingga seandainya ada virus yang masuk, dapat gampang menyerang tubuh teman-teman sekalian. Jadi sarapan pagi itu sangat penting untuk adik-adik sekalian. Yang kedua, pada saat akan mau berangkat sekolah, adik-adik harus mempersiapkan yang pertama, bawa bekal makanan sendiri dari rumah, bawa minum sendiri dari rumah, bawa alat tulis sendiri dari rumah, dan juga jangan lupa membawa hand and sanitizer untuk persiapan adik-adik kalau seandainya ingin membersihkan tangannya apabila berada di lingkungan sekolah nantinya. Yang berikutnya adalah hal-hal yang harus adik-adik lakukan. Kemudian jangan lupa menggunakan masker sebelum dari rumah ke sekolah. Itu masker harus sudah digunakan. Karena apa? Penggunaan masker merupakan salah satu pengurangan atau cara kita untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita, apalagi yang paling gampang itu masuk melalui area hidung dan mulut kita, sehingga masker sangat penting untuk adik-adik pergunakan. Pada saat akan berangkat ke sekolah, seharusnya hindarilah penggunaan angkutan umum, karena kalau seandainya adik-adik menggunakan angkutan umum, akan mempermudah penularan dari kontak dari orang ke orang. Kemudian hal-hal yang harus selanjutnya adik-adik perhatikan adalah pada saat masuk ke area sekolah, adik-adik tetap menjaga jarak dengan teman-temannya, minimal adalah 1-2 meter. Setelah masuk di sekolah, diharapkan tim sekolah itu sudah ada screening tes suhu. Apabila suhunya normal di bawah 37,5 derajat Celcius, maka siswa-siswi boleh masuk ke dalam area sekolah. Jika suhu ditemukan di atas 37,5 derajat Celcius, maka teman-teman sekalian bisa untuk mengisolasikan, ada tempat isolasi untuk dicek lebih lanjut lagi di tempat khusus, atau disuruh atau diminta ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Jangan lupa juga setelah sampai ke area sekolah, nanti adik-adik cuci tangan dulu menggunakan sabun dengan 6 langkah cuci tangan, sehingga area tangan kita terhindar dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Dan hindarilah pemegangan area muka. Yang paling penting adalah mata, hidung, dan mulut. Jadi jangan sering-sering menyentuh. Kalau seandainya ingin menyentuh atau menggaruk, kembali diingatkan cuci tangan atau gunakan hand and sanitizer yang adik-adik bawa dari rumah. Pada saat masuk ke dalam sekolah, sebaiknya kami menghimbau untuk yang hadir itu 50% dari keseluruhan total siswa. Kalau seandainya misalnya ada 32 siswa, sebaiknya bisa setengah-setengah. Misalnya urutan ganjil di hari Senin sampai Rabu, kemudian yang genap hari Kamis sampai Sabtu. Itu jika memungkinkan. Karena apa? Karena kita harus tetap menjaga jarak walaupun di dalam kelas, dan tetap penggunaan masker harus kita konsistenkan walaupun di dalam kelas, karena kita tidak tahu, banyak pada saat sekarang ini orang yang sudah terinfeksi namun tidak bergejala, yang kita bilang dengan orang tanpa gejala. Kenapa sangat berbahaya? Orang ini tidak bergejala, namun apa? Kalau seandainya dia membuka maskernya, maka kuman-kuman yang ada di dalam tubuh dia bisa menularkan atau memberikan maka kuman-kuman yang ada di tubuh teman-teman yang terinfeksi tadi bisa menularkan ke teman-teman di sekitarnya.
Ini sangat berbahaya jika seandainya yang seandainya tertular tadi itu pulang. Kalau seandainya pulang ternyata di rumahnya ada nenek-neneknya, sehingga neneknya tersebut bisa tertular dari si anak yang membawakan virusnya tersebut yang berasal dari temannya yang berada di sekolah, sehingga orang tua yang daya tahan tubuhnya turun. Kalau seandainya kita yang muda itu biasanya tidak bergejala, namun kalau seandainya terkena pada nenek kita, kakek kita, maka virus ini bisa menyebabkan penyerangan atau gejala yang berat. Maka daripada itu tetaplah menggunakan masker walaupun di area kelas. Dan kemudian jika seandainya untuk mengumpulkan tugas-tugas, sebaiknya satu orang berdiri untuk mengumpulkan tugas sehingga tidak terjadi saling gesek antara siswa tersebut. Apalagi yang harus dilakukan, yang terpenting untuk menjaga kesehatan selama di area sekolah adalah tetap hindari penggunaan perhiasan, karena penggunaan perhiasan seperti jam, kalung, cincin, gelang itu dapat merupakan media untuk penularan dari virus COVID-19 ini. Dan untuk menjaga kesehatan selanjutnya seperti yang lainnya, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu yang harus kita lakukan? Gunakan toilet yang bersih. Jadi kalau seandainya sudah menggunakan toilet, jangan lupa cuci tangannya. Kalau seandainya sudah menggunakan toilet, jangan lupa dibersihkan toiletnya. Dan juga untuk menjaga kebersihan di area sekolah kita, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Walaupun tidak berdampak langsung kepada penyakit ini, namun untuk menjaga kebersihan itu merupakan suatu pencegahan kita agar virus ini tidak berkembang lebih luas lagi. Demikian, dan jangan lupa terakhir, kalau seandainya teman-teman mau pulang, sampai di rumah cuci tangan lagi, dan sampai di rumah harus mandi. Karena apa? Karena kita dari luar atau dari sekolah itu membawa banyak macam penyakit atau banyak macam virus dan bakteri, sehingga baju yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus segera dicuci dan badan kita harus segera kita bersihkan, sehingga kita menjaga lingkungan rumah kita agar tetap sehat juga. Demikian penjelasan untuk protokol kesehatan di masa adik-adik sudah masuk sekolah di bulan Juli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.